Welcome to Virtus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hai Vitizen, kembali lagi nih kita jumpa lagi dalam acara Virtus Talks. Nah, kali ini ada yang spesial, ada yang tahu nggak ya nih udah mendekati atau udah di hari-hari apa nih? Kalau udah Desember, selain ada Christmas, mendekati New Year gitu ya, kita punya namanya Hari Ibu. Wow. Oke, nah udah pasti kalau misalnya Hari Ibu, jadi hari ini kita boleh dilihat nih studio kita auranya beda banget gitu ya. Pertama kali nih kita pakai sofa biar nyaman gitu ya. Nah, udah pasti juga kita punya narasumber yang oke banget, yang kece banget. Nah, boleh lihat langsung. Hai Mbak Ella. Oke, nah penasaran gak sih siapa sih nih narasumber Virtus Talks hari ini? Aduh, ini kayaknya sih kalau misalnya di dunia per-IT-an harusnya udah tahu gitu ya. Tapi mungkin Vitizen ada yang belum kenal nih Mbak Ella nih. Gitu Sepak terjangnya juga belum, mungkin ada yang belum tahu. Mungkin boleh kenalan dulu dong. Mbak Ella siapa sih nih seorang Mbak Ella ini? Hai, saya Ella dari OpenText. Sekarang saya kerja di OpenText. Jadi saya cuman sales biasa, ya kan, yang di industri IT yang sudah berapa tahun ya? Berapa tahun? Udah dari 2008. Makanya kayaknya jari udah nggak cukup nih. Belum mau digabungin jarinya. Udah lama banget di IT, ya Allah. Oke, 2008 nih kalau misalnya di IT sendiri gitu ya, udah pernah di role apa aja nih Mbak? Soalnya kayaknya beraneka ragam ya. Betul sekali, loncat. Coba, ya. udah coba macam-macam nih. Sales iya, pernah pegang produk juga. Terus channel, lamanya di channel sih. Lama di channel ya, oke. Terus sekarang balik ke sales lagi. Oke, sekarang balik ke sales lagi. Nyaman mana? Nyaman semua? To be honest, nyaman jadi channel sih. Ini channel setengah-setengah marketing kalau tahu ya, event-eventnya Mbak Ella tuh kayaknya seru-seru, cetar-cetar. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau join eventnya OpenText, eventnya Mbak Ella, langsung kontak aja Mbak Ella. Gue sebenarnya di event. Nah, oke. Nah tadi kan udah berbagai role nih gitu ya. Sebenarnya nih, seorang Mbak Ella itu sebenarnya dulu waktu kuliah jurusan apa sih Mbak? Nanti kaget. Tata boga nggak sih? Salah ya? Aku dulu ngambilnya pariwisata malah. Pariwisata, perhotelan. Di Trisakti. Oh, terus langsung masuk ke IT? Terus enggak, sempat lulus kuliah, sempat jadi sekretaris dulu malah di kontraktor dulu tuh kayak BTS, apa sih, tower. Dulu klien gue Asia gitulah ya. 3 tahun. Oh, Asia tuh tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun berapa tuh? Tahun tuanya ya. Jadi kan tadi udah kenalan nih ya Vitizen, Mbak Ella sebagai mungkin di industri IT sepak terjangnya seperti apa. Nah, karena ini temanya Hari Ibu, udah pasti kita sekarang mau bahas Mbak Ella sebagai working mom. Waduh. Berat. Mbak Ella sebagai working mom, Mbak Ella tuh sekarang tuh udah punya anak berapa sih sebenarnya? Cuman satu. Perempuan, laki-laki? Udah 18 tahun. 18 tahun guys, 18, hello. Tepuk tangannya dulu dong, tepuk tangannya. Penonton bayangan tolong kerja dulu tolong. 18 tahun guys, jadi anaknya sudah besar. Udah kuliah, sekali lagi kuliah sekarang. Udah kuliah, tapi auranya masih Jangan sampai jalan nggak ada yang tahu. Ingat panggilnya Kakak Ella. Tapi orang IT manggil gue tante. Oke, jadi kalau misalnya di orang Banyak teman-teman di IT manggil aku Tante Ella. Aku tahu sih kenapa. Karena kalau di IT kan fresh banget ya, muda banget gitu. Jadi mungkin aura tante gue keluar kan. Oke, Mbak Ella. Berarti aku panggil Kakak Ella apa Mbak Ella nih jadinya kalau lagi di podcast. Mbak Ella aja nggak apa-apa. Mbak Ella aja nggak apa-apa ya, lanjut ya guys. Oke, aku mau tanya satu kata yang menggambarkan Mbak Ella di dunia kerja. Dan satu loh, nggak boleh lebih. Satu kata yang menggambarkan Mbak Ella sebagai mom. Dunia kerja dulu deh. Dunia kerja ya, satu kata nih, nggak boleh satu kalimat. Satu kata aja, satu kata. Di dunia kerja, channel banget. Dua. Berarti Apa ya? channel. Iya, karena
orang-orang tahu jiwa gue tuh channel banget. Oke, networkingnya kencang, Mm. auranya kencang, Iya, ya jadi kan? channel bang. Channel. Itu kalau dunia kerja, Dunia catat. kerja, ya kan? Kalau sebagai mom, Janda. ini nggak usah ini nggak usah ya. Soalnya kalau single mom kan 2 kata. Oh ya benar single mom dua kata. Jadi janda. susah nih guys disapuin ya. Penonton boleh tepuk tangan dulu. Langsung pada kaget nih gimana jawabnya nih gue. Oke. Tapi Mbak Ti satu kata kalau misalnya sebagai mom itu ya. Kalau mom ya kalau sebagai mom ya kan gue emang single mom kan. Jadi ya terus masihnya 2 kata makanya. Oh iya benar. Ya udah 2 kata deh. Single mom. Kapan lagi hostnya dibajak sama narasumbernya. Oke. Sip, gitu. Itu satu kata inget ya. Jadi kalau channeling itu udah ingetnya langsung Tante Ella ya. Oke. Nah, Mbak Ella, aku punya satu quotes. Aku mau nanya pendapatnya Mbak Ella tentang quotes itu. Boleh dikasih lihat? Apa dah? Ya, muka. Nah, pendapatnya seorang Mbak Ella tentang quotes ini. Ya benar, emang harus profesional dalam dunia pekerjaan maupun di dalam dunia mengurus anak di rumah lah gitu intinya. Kan rumah kan juga bukan anak doang ya. Betul. Ada macam-macam gitu. Perintilannya banyak ya, Say. Iya, perintilannya banyak. Ada kucing 2. Ada kucing 2. Ya benar. Ya benar, emang harus tetap profesional supaya bisa mimpi-mimpi semua tercapai, goals tercapai. Ingat ya, harus profesional, konsisten, komitmen, ya gitulah. Benar. Profesional, konsisten di komitmen. Juga harus. Ya sama di dunia pekerjaan sama ngurus anak ya sama aja. Dan tadi katanya Mbak, supaya mimpi-mimpinya tercapai. Iya, Ingat. Benar. Kalau nggak tercapai ya udah nasib. Bikin mimpi baru. Ini nggak bisa, ini gitu aja. Nah, kira-kira waktu itu sepanjang perjalanan Mbak Ella ada challenge tersendiri nggak sih buat mungkin seorang wanita atau perempuan lah ya gitu ya di dunia IT ada IT. Challenge tersendiri nggak? Apalagi mungkin yang basicnya bukan IT. Iya bener, challenge-nya ya karena sebenarnya kan harus tahu produk walaupun kulit-kulitnya aja lah ya, supaya kita ngomong sama partner atau ngomong sama customer tuh nggak zong-zong banget gitu. At least tahu kulit-kulitnya. Nah itu yang susah karena kan karena backgroundnya bukan dari IT, jadi kan harus banyak tahu lah, at least kulitnya lu dagang apa sih produknya. Jadi kalau misalnya udah merembet ke yang teknikal banget, lempar ke tim preset minta tolong gitu kan. Nah paling sih challenge-nya itu aja, sama jualannya susah. Baik. Curhat akhir tahun PO-nya masih ditutup. Ops. Oke. Iya paling itu sih. Itu ya jangan lupa. Nah, ada stigma nggak sih Mbak? Ada stigma khusus nggak sih mungkin dari beberapa orang atau yang common yang sebenarnya Mbak Ella lihat gitu ya? Ada stigma nggak sih soal tentang mungkin cewek-cewek yang kerja di dunia IT? Ini jujur boleh? Jujur boleh. Jujur boleh, kita deg-degan aja cuman. Kalau yang sepengalaman gue ya, banyak yang mikir di dunia IT tuh enak kerjanya. Oke. Hahihi, nongkrong sana nongkrong sini. Jam kerja. Kan, jam kerja, hahi di mall ya kan. Padahal mah kita meeting ya kerjanya kan. di kafe katanya. Gitu kan. Minta-minta diskon gitu kan. Tapi orang ngeliatnya yang di luar orang IT kayak teman-teman gue lah misalnya, kerja lu enak banget sih, nongkrong lu di mall tiap hari gitu kan. Terus atau enggak di rumah misalnya, ya kita kan biasa, apalagi aku kan gak ada kantor di sini. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya banyak call ya kita di rumah aja, ngapain ke Jakarta gitu kan. Enak banget sih lu gak ada kantor gitu, pokoknya kesannya enak gitu. Tapi dia nggak tahu kalau tiap bulan kayak dikejar hantu, besti, Allah Tuhan. Menjelang tanggal-tanggal akhir bulan. Nggak tahu kalau tiap bulan tuh kayak dikejar Gundorwo kan. Jadi gajinya kalau di IT kedengarannya kayaknya lebih wow gitu, lebih besar gitu. Padahal kan ya nggak juga, sama-sama aja. Kalau lu nggak jualan ya lu nggak dapet lebihan juga gitu kan.
Jadi banyak yang mikirnya kayak gitu. Rumput tetangga dilihatnya yang ijo-ijonya aja ya. Hijau. Lihatnya kayaknya Padahal enak nggak tahu nih. hijau lumutan apa hijau beneran ya kan, nggak tahu tuh hijau. Ijo-ijonya agak ijo-ijo dangdut apa ijo-ijo. Karena banyak banget yang ngomong ke gue kayak gitu, gila lu enak banget kerja di IT. Dalam hati gue, enak apaan lo nggak tahu aja dikejar-kejarannya kayak apaan tahu Iya, ya bener-bener. kan. Gitu. Cuman kita jangan memperlihatkan kesusahan kita. Kita memperlihatkan Yang kesenangannya aja. kesenangannya aja. Iya. Pusingnya hanya Kalau kita yang tahu. pusingnya, susah-susahnya jangan diupload ya kan. Ya benar. Taunya lagi Taunya tripnya aja. bener. Bekondeknya malam belum bisa tidur nggak dikasih tahu. Gak usah ada yang tahu. Nggak usah ada yang tahu. Nah, jadi itu stigma yang mungkin sering ditemuin kali ya, Ya Mbak itu ya. pengalaman gue ya, pengalaman gue. Seberapa tahun tetap sama aja stigmanya. Tetap sama. Tetap aja. sama. Sampai detik ini juga kalau teman-teman gue yang bukan di dunia IT pasti mikirnya gitu. Oke. Kecuali emang di dunia IT ya kita sama-sama tahu. Tapi Oke. yang di luar IT pasti mikirnya gitu. Nggak tahu tuh kenapa. Bener sih kayaknya. Mungkin dilihatnya karena ya itu kerjanya di kafe, mall, di mall. lagi nongkrong di CNS gitu Ya, misalnya. benar. Lu kerja apa ngapain sih kan gitu? Tahu kan kalau mau nyari Mbak Ella adanya di mana? Tahu kan? Gitu. Berarti itu stigma yang paling sering ketemu ya. Iya, paling sering. Mbak Ella, apa sih yang tadi kan stigma udah gitu ya? Apa sih sebenarnya yang mungkin menurut seorang Mbak Ella gitu ya? Orang-orang nih salah nih menilainya gitu ya? Atau mungkin sebenarnya orang-orang itu nggak tahu tentang rasanya working mom di IT industry? Ya itu yang tadi aku bilang. Kelihatannya enak aja gitu. Kelihatannya enak aja. Kayak orang lihat enak aja gitu kayak ya mungkin mereka tahu pekerjaan itu nggak ada yang mudah ya, apapun industrinya. Cuman kalau sepengalaman aku ya mereka ngeliatnya kayaknya di IT enak ya gitu. Oke. Proyeknya banyak, customer-nya banyak. Tapi kan mereka nggak tahu di belakang itu kita struggle-nya kayak apa, kan nggak tahu. Oke. Mungkin karena nggak pernah dikasih lihat juga kali ya. Nggak pernah dikasih Apa lihat. harus tuh gue kalau Waduh. ngejar-ngejar customer gue upload gitu. Dikasih lihat Biar gitu pada ya. tahu Biar gitu tahu kan. pusing banget ya ternyata Belum- gitu belum ya. Kalau dimarah-marahin partner, dimarah-marahin customer gitu kan mereka nggak ngeliat itu. Jadi ngeliatnya ya di IT enak banget. Tolong jangan marah-marah, jangan galak-galak sama Gue lebih galak. salah guys. Salah. Berarti harusnya ke sini ya, bukan di sini. Jadi ya Oke. ngeliatnya itu sih kayak Pusing-pusingnya iya, mereka nggak pusing-pusingnya tahu, mereka stresnya tahu. nggak tahu. Iya, kayaknya enak aja gitu kerja di IT. Tapi ada pusingnya, Ya ada lah, Say. ada stresnya. Hanya manusia biasa ya kan. Pasti Oke, ada lah. berarti ada pusingnya, ada stresnya. Nah, gimana caranya kalau misalnya Gen Z gitu ya, itu kan sangat concern banget sama mental health ya. Iya. Betul? Betul. Betul. Kenceng banget. Anak saya juga Gen Z, Nah, jadi tahu, ya lah, kan? jadi Anak saya juga Gen Z. gimana seorang Mbak Ella kalau lagi pusing atau stres gitu ya, tapi bisa tetap menjaga mental health-nya. Mungkin ada self care-nya kah gitu ya, ada self reward-nya yang dilakuin seorang Mbak Ella kah, walaupun dia lagi nggak baik-baik aja, cie. Oh, berat ini pertanyaan. Berat. Jawabnya berat. udah. Kalau aku sih lebih nonton drakor. Nonton Ih, gue suka banget nonton drakor. Ya Apa kan? favoritnya? Aku suka sama Ji Chang-wook. Pacar aku itu pacar aku. Ingat dicatat, pacar Di- Ella Megita, Ji Chang-wook. Tuh, inget ya. Ketawa dia ketawa. Paling kalau misalnya lagi stres banget, kebetulan aku ngajar balet kan, ngajar anak-anak kecil. Auranya, Jadi aura. kalau misalnya stres sudah sama kerjaan, sama problem-problem di rumah gitu, ya pelariannya ya ngajar anak-anak, ngeliat mereka nari misalnya bagus gitu, emang kepuasan tersendiri gitu. Jadi bisa rilis stres gue lah paling enggak. Terus ya paling nonton drakor tiap malam, bego-bego ya kan, begadang-begadang. At least Menyenangkan kalau hati. kalau gue nonton tuh problem-problem agak lupa lah sedikit gitu. Romantis gimana Iya, gitu. oh gue sukanya yang thriller-thriller Oh, yang waduh. bunuh-bunuhan. Waduh. Tusukan Oh, gue tusuk-tusukan, sukanya. aduh. Kalau cinta-cintaan nanti Lewat. jadi sirik. Oh iya benar. Karena kan tidak ada yang seindah di drakor. Betul. Nah, jadi aku nontonnya yang bunuh-bunuhan gitu. Biar Takut seru. ya guys. Genrenya beda. Genrenya Apa beda. itu yang romantis Ada, romantis? nggak ada romantis di hidup Oke. gua. Wadaw. Gitu. Jadi ya paling itu aja gue rilisan, paling nggak traveling, jalan sama anak atau nggak sama teman-teman.
gitu aja. Oke, berarti Main Lego. main Lego, Gue suka Lego. ngoleksi. Iya. Jadi kalau gue Main stres, Lego, ya ingat itu ya. investasi bodong. Itu soalnya kalau yang memang kayak dijual di rare itu dia jualnya lagi lumayan. Tapi nggak dia. Kayaknya. Ih, Enggak, gue ada emang tau. koleksi. Oh, emang koleksi Emang berarti. suka. Jadi kalau lagi stres ya gue tinggal main-main Lego gitu kan, jadi agak-agak lupa tuh gitu. Kalau balerina, aku tahu. Tadi mau nanya tuh udah jadi balerina sebenarnya udah dari kapan sih gitu ya. Tapi Lego Gue tuh kecil. dari kecil. Dari aku balet tuh dari umur 11 tahun. 11 tahun. Terus Dan sampai sekarang punya studio sendiri. Enggak, aku nyewa studio. Oh, nyewa studio. Tapi aku berhenti nari di tahun 2017. Oke, Terus 2017. ngajar. Oh. Karena udah makin tua kan. Soalnya Mbak Ella tuh selain masih ngajar tapi perform juga, bener nggak? Kadang-kadang kalau lagi nggak tahu diri ya. Ini lagi nggak mau menyombong nih, sebenarnya perform juga loh. Jadi kalau Kadang-kadang kalau misalnya dibutuhkan bisa. jadi tapi kalau ya kita mau nobar Tante Ella boleh ya. jangan. sudah tidak enak dilihat. Untuk Sudah kalangan gendut ya YTTA kan? yang Jangan- tahu-tahu aja. Tahu-tahu aja. Ini kan tadi udah panjang prosesnya Mbak Ella sebagai working mom dan juga sebagai yang bekerja di industri IT gitu ya. Apa pencapaian terbesarnya seorang Mbak Ella di dunia IT dan juga mungkin menurut Mbak Ella sebagai ibu? Kalau di dunia IT setelah beberapa tahun ya pencapaiannya apalagi kalau bukan achieve target kan. Karena itu ya pencapaiannya mentok sampai achieve target aja. Ya kan, dan ya tentunya masih bisa ada di industri ini, bisa bertahan dengan segala macam terpaan. Masih bisa bertahan. Insya Allah harus bisa achieve juga. Terus bisa menjaga nama baik company yang kita kerja sekarang. Itu sih. Oke. Jangan sampai ada macam-macam ibarat kata gitu. Bukan beberapa tahun tapi lama ya, perjalanannya panjang. Kalau as a mom, pencapaian terbesarnya sebagai seorang ibu ya pastinya bisa memberikan yang terbaik pada anak. Walaupun yang menurut kita terbaik belum tentu buat anak terbaik. Jadi harus ada komunikasi itu antara anak kan. Dan bisa nyekolahin dia kuliah di luar tuh suatu pencapaian terbesar aku sih. Karena salah satu goals hidup aku tuh anakku harus bisa kuliah di luar. Sekarang kuliah di mana, Mbak? Di Belanda. Jauh. Ini kangen, beda benua, beda jam, beda apa lagi nih? Di sana tinggal sama siapa dia? Dia ngekos di sana sama orang Indonesia juga. Oke. Gitu. Jadi ya itu pencapaian terbesar aku. Baru tahun ini nggak sih? Ya, baru berangkat kemarin akhir Agustus. Apa rasanya waktu pas mengantarkan? Kacau beliung sih, soalnya kan dia dari kecil sampai sekarang belum pernah pisah sama gua kan. Iya kan, selalu sama. Satu sekarang harus pisah dengan jarak yang sebegitu jauh. Mending kalau kayak cuman Bandung mah gampang. Ini jauh banget. Cuman setelah gue pikir-pikir, kebanyak tuh teman-teman gue nanya, nanti lu pasti ninggalin dia di sana nangis-nangis gitu kan. Pasti nanti lu di pesawat sendiri nangis-nangis. Enggak, Besti. Semua temen gue pada WA gue. Yakin gak nangis waktu itu? Lu nangis nggak lah? Lu ini nggak? Enggak, gue bilang. Ngapain deh gue nangis-nangis, nanti bulu mata gue rusak. Jawaban seorang Ella Magik. Nggak, karena aku udah kesana, udah lihat sekolah, udah lihat tempat kuliahnya oke, terus juga dia tinggal di keluarga yang oke, lingkungannya juga oke, ya kenapa gue harus sedih? Ya udahlah ya, nggak usah nangis. Beneran yang nggak? terbaik buat dia ya udah, gue ikhlas aja gitu. Tapi beneran nggak nangis sama sekali? Sampai detik ini enggak. Dari gue tinggalin dia di sana sampai detik ini enggak. Kalau ya kangen, sedih ya pasti ada lah, nggak mungkin ya kan. Sampai temen gue bilang gini, lu tuh nggak punya perasaan ya lah. Punya, masa nggak punya? Gue bilang gitu. Cuman ya emang Good for her lah ya. konsekuensinya emang itu udah pilihan gue dan dia kan. Jadi ya udah. Jadi kalau lagi kangen apa yang dilakuin? Video call tiap hari. Jamnya kan Telepon. beda. Tapi masih ketemu dalam satu hari kan. Cuma beda 6 jam. Kita lebih maju 6 jam. Video call tiap hari, WhatsApp, kabarin, telepon gitu aja.
Berarti di sana dia masih happy-happy, belum dapet pusing-pusingnya. Masih adaptasi sih, masih adaptasi, masih suka homesick, masih kemarin juga masih bilang kangen lah apa, masih nangis gitu masih. Anaknya nangis, ibunya masih strong. Wonder Woman. Wonder Woman ya. Demi masa depan lebih Demi- baik. Oke, ngambil jurusan apa Mbak di sana? Political science. Political Science. Wow. Political science, dia mau jadi diplomat. Gitu. Mama. Kamu nggak mau di IT aja? Enggak ah, gitu katanya. Oh iya. Padahal gue masukin Virtus ya, main Uh, Pak titip anak aku ya Pak, gitu. Dari Belanda, Pak. Dari Belanda kan. Dia mau ngambil Political Science, mau jadi diplomat. Iya. Kayaknya gitu. Amin. Semoga amin. lancar. Tapi Semoga duitnya juga lancar. Amin. Tapi baru ini maksudnya kayak miss juga, maksudnya biasanya orang kalau jangankan nganterin beda negara, beda benua, beda kota aja mungkin ada tangis-tangis gitu. Iya, Ini gue juga bingung kenapa gue bisa. Karena kuat ya? ketika gue sedih ya, misalnya kayak kangen, sedih, mikir udah khawatir segala macam jadi satu kan. Karena kan dia di sana bener-bener sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu. Paling aku bisa minta tolong ke bapak ibu kosnya aja gitu kan buat nitip gitu. Ketika aku kangen sedih gitu, itu perasaan gue tuh langsung bisa gue switch gitu loh ke logika. Seketika tuh langsung kayak seret gitu. Terus yang tadinya udah berkaca-kaca terus tiba-tiba hilang. Jadi gue nggak pernah netesin air mata. Ya kan, kayak gue tuh batu apa gimana gitu ya kan. Kayak gitu, kayak nggak punya perasaan gitu kali kan. Makanya jangan ngomong romantis di gue ya. Bener. Ingat ya tadi tontonannya aja drakor tapi genrenya beda. Iya, genrenya beda. Jadi kayak mungkin karena Bisa ya nge-switch gitu ya? Bisa langsung set gitu, bisa langsung logika gue langsung main, jadi gue nggak sedih lagi. Itu tuntutan karena sudah bekerja bertahun-tahun di industri IT gitu ya, bisa nge-switch itu? Atau Ya, memang kayaknya mungkin bawaan lahir aja nih? Enggak, mungkin karena gue mikir dia emang lebih baik di sana gitu daripada di sini. Ya itu emang keputusan gue sama dia ya, udah sana aja gitu. Kebetulan pas gue pergi, besoknya di sini kan kerusuhan tuh. Iya benar. Iya benar, aku inget situ. Kerusuhan apa itu? Yang kemarin, bakar-bakaran itu iya. kan. Gue langsung mikir, ya ampun dah Dek, udah benar kamu di sini aja. Gitu langsung mikir. Jadi ya gue nggak sedih-sedih. Tidak ada kesedihan di hatiku. Apalagi memang tujuannya, ujungnya itu harusnya sesuatu yang baik. Iya. Tapi nggak semua orang bisa, apalagi semua wanita, apalagi working mom, Iya seorang sih. ibu itu bisa nge-switch itu tuh. Ya itu Wow. temen-temen aku juga pada Walaupun mungkin ada orang yang pro kontra nggak sih Mbak Ella, cuman bisa nge-switch itu tuh butuh Iya, butuh kelegaan. Yes. Intinya harus ikhlas aja sih. Kalau lu ikhlas ya bisa. Jadi nggak beban gitu kan, Bo. catet ya. Harus ikhlas aja. Tapi ikhlas Oke. itu nggak gampang ya. Ikhlas itu juga susah. Proses ya. Iya, proses, butuh waktu bang. Tapi bisa. Ini kayak ikhlasnya berat dan dalam ya. Iya kan? Ini juga sama anak. Benar. Ini cuma satu pula. Kalau gue punya 10 mah gampang. Ayo mau jadi anak aku boleh? Aduh. Ada tadi. Kayak banyak yang mau langsung ya gitu ya. Bunda panggil bunda. Hei, masih punya rumah pada ya. Bunda gini-gini ya kan? Masih punya gini-gini. Oke, siapa yang mau dikuliahin di Belanda? Salah. Oke, Mbak Ella. Kalau ada satu hal yang bisa diubah sepanjang perjalanan Mbak Ella sebagai working mom di IT industry, apa? Kalau tahu ujungnya gue kerja di industri IT, ya mendingan gue kuliah IT aja. Itu. Ya mendingan gue kuliah IT aja kan. At least gue jadi lebih pinter gitu. At least gue jadi lebih bisa Teknisnya into lebih, gitu ya. kan. Kalau misalnya gue ternyata ujung-ujungnya gue jadi anak IT nih, ya kenapa gue dulu kuliah nggak IT ya gitu. Malah perhotelan kan nggak nyambung. Even dari awal nggak kerja di perhotelan ya? Pernah Sempet kerja juga? pernah sempat di Hard Rock Bali. Oh, Pernah sempat di Hard Rock Bali, hampir setahun lah. tapi abis itu IT. Wah, capek banget kerja di hotel ternyata, Bo. Agak kuat gue. Nggak bisa. Akhirnya, karena waktu itu kan di Bali, terus di Bali pada zaman itu kan 2003, bosen ya, Bo. Nggak ada apa-apa kan. Iya, zaman iya. itu.
Jadi nggak nyampe setahun, terus gue minta balik, cabut. Kalau sekarang sih, Kalau apa yang sekarang nggak mungkin- ada? Iya, kalau sekarang mungkin lebih nggak mau pusing, pulang gue. lebih pusing macetnya doang sih. Bener, Oke, ini kita udah di segmen ketiga. Sebenarnya mau tahu juga siapa sih atau apa sih yang jadi lebih tepatnya siapa ya? Siapa sih yang jadi support sistemnya seorang Mbak Ella? Tentunya. Kita ambil, biar enak kan? Biar enakan nih. Udah mulai belakang-belakang kita udah mulai santuy dikit Ya nih. kan? Pegel banget gue Padahal dari tadi udah hippie pura. Ya. Support system ya, pastinya anak lah. Oke, itu nomor satu ya. Iya, pastinya anak. Karena kan apa yang gue lakukan ya demi dia kan, the only one. Terus yang kedua ya pasti nyokap. Terus ada mbakku juga yang udah 10 tahun ikut sama aku. 10 tahun? Yes, dia support system aku banget. Sama juga aku ada satu anak timku yang buat ngurusin sampingan-sampingan aku yang kecil-kecilan gitu. Jadi mereka support system aku dan juga tentunya teman-teman deket aku juga lah. Dan tentunya juga Pak Erwin juga, karena itu support PO. Tolong ya dicatat yang tadi boleh di Support PO. siapa. Berarti Virtus secara nggak langsung juga jadi support sistemnya. Iya dong, pasti. Ampun, Virtus. Banget. Oke, berarti tapi support sistem yang pertama berarti anak. Iyalah pasti. Oke. Tapi keren loh, itu tadi punya mbaknya aja udah 10 tahun. Iya, Berarti udah 10 tahun ikut aku. Berarti dari Aurel kecil sampai sekarang. Iya, orang tuh biasanya susah banget nemuin Iya ya. mungkin yang cocok gitu. Iya, betul. Mbak Ella 10 tahun guys, Yes. itu berarti udah lengket banget tuh Udah kayaknya. kayak keluarga. Mungkin kayaknya pas nganter dia yang nangis nggak sih? Oh nggak juga berarti. Enggak. Oh berarti strong semua Enggak, guys. Itu iya, satu rumah tuh Iya, strong semua. nyokap gue juga nggak nangis. Tapi nggak tahu di belakang ya. Oke, Mbak Ella. Tapi nggak tahu nih ya, ini ada nggak sih sebenarnya? Apa? Momen terberatnya Mbak Ella sebagai working mom di IT industry? Kalau ngeliat se-strong gini ada nggak sih nih? Momen terberat di pas kerja gitu. Sebagai working mom, nggak ada. Kayaknya hajar semua nih. Iya. Nggak ada, Nggak ada. say. Tadi Nggak ada 2000 berapa? terberat. 2008 bener ya? 2008 sampai 2025 nggak ada istilah. Nggak ada sih yang berat. Maksudnya ada, cuman kan kalau kita bisa manage itu nggak jadi yang terberat gitu kan. Jadi ya manage aja. Berarti semuanya bisa di manage dengan baik. Bisa banget. Harus bisa. Harus. Wow. Ya gila-gila dikit lagi. Wow. Gila-gila afirmasi dikit yang luar biasa. Gila-gila dikit boleh lah. Gitu Gila-gila kan. dikit boleh lah ya, tapi pokoknya kalau yang terberat kayaknya nggak ada ya. kalau selain as working mom, Banyak itu. berarti kalau working mom nggak ada, Nggak tapi sebagai ada. mom mungkin ada. Ya ada lah, kayak misalnya gue tidak bisa memberikan keluarga yang utuh ke anakku gitu kan, yang seharusnya dia punya bapak terus nggak ada, itu kan juga satu hal yang berat banget. Tapi kan semuanya ya harus bisa dilaluin kan. Makanya aku bilang sebenarnya di hidup ini terberat itu asal kita bisa manage nggak akan jadi yang terberat, gitu aja. Itu mindsetnya kuat banget guys. Jadi semua manageable aja, aman aja aman. Kalau kata masnya tadi aman aja aman. Nah, Vitizen yang Aman lagi aja. Vitizen yang lagi stres atau lagi pusing kerjaan atau bukan kerjaan, coba deh ngomong aman sama aja, Mbak Ella. gitu. Aman aja. Afirmasinya kuat Pokoknya banget soalnya. Segala masalah tuh pasti ada ujungnya, ada selesainya. Tapi entah kapan ya, tapi pasti ada ujungnya. Makanya kita selalu ngeliat yang namanya Mbak Ella itu ya, walaupun misalnya belum kenal gitu, pasti auranya terpancar, kalau katanya terpancar 1 Dari triliun. jarak 10 kilometer. Nah itu auranya seorang Mbak Ella tuh pasti langsung. Tapi pasti nyangkain gue tuh judes banget. Orang pasti ngeliat awal gue tuh, nih cewek judes banget ya gitu. Apalagi gue kalau ngeliat tuh, kalau kata anak-anak, muka gue tuh ada subtitle. Tapi aslinya merasa itu nggak? Nggak juga. Judes sih, Iya. Tapi gue baik hatinya Cuman- Hello Kitty. Oh hatinya Hello mukanya Kitty. aja kayak galak gitu Iya, benar. kan. Padahal emang nggak galak. Tapi aslinya nggak galak. Enggak. Katanya.
Oh, gue nggak galak tapi gue bawel aja. Ah ya benar. Bawel aja. Beda ya bawel Bawel sama sama galak galak. Oke. Miguel. Ingat ya. Oke. Nah, kalau misal berarti udah nggak ada yang berat, berarti harusnya sih emang strong banget sih guys. Jadi cewek harus strong. Oke, wajib. Di momen kalau misalnya di momen terberat pun, baik itu working mom kita tadi nggak ada dalam kehidupan. Berarti apa yang paling mungkin ada kata-kata atau quotes atau apa nih yang biasanya jadi pengingat Mbak Ella bahwa enggak, Jangan gila. Oh jangan. To the point banget. To the point guys. Jangan gila. Harus tetap waras, sehat. Intinya harus. Gue kalau misalnya lagi down banget gitu ya mikirinnya anak aja. Gue ada tanggung jawab yang harus gue selesaikan gitu. Jadi ya harus sehat, jangan gila, udah gitu dah. Harus sehat, jangan gila, supaya bisa menghadapi hidup yang tidak baik-baik aja. Bener. Harus create karya, harus nyari duit. Jadi ya harus mikirnya harus sehat, jangan gila. Mbak Ella tuh zodiaknya apa sih? Aries. Oh iya, tadi mau bilang Aries atau Leo? Taurus. Kalau mau apa harus dapet. Wah. Ya kan, Taurus kan gitu kan. Oke. Bakal dikejar sampai dapet. Oke. Kalau nggak dapet ya nangisnya di pojokan. Kalau mau nangis nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak boleh ada yang tahu. Yang diposting tetap jalan-jalan. Oke. Nah, Mbak Ella, ini kan sekarang sudah dengan role-nya yang sekarang di company di Open Text gitu ya. Bersama dengan Virtus tentunya. Tetap. Tetap. Harapannya Mbak Ella ke depan sebagai working mom di dunia IT untuk kedepannya tuh apa sekarang? Ya tentunya tetap bisa eksis di dunia IT dan harus tetap konsisten, menjaga integritas, itu penting. Komitmen profesional tetap dijalanin, happy-nya aja bener-bener ya. Jadi itu sih harapannya ya, semoga gue bisa tetap berkarya di dunia IT. Amin yang kencang, amin. Oke. Aminnya jangan pelan-pelan, harus kencang. 1, 2, 3, amin. Oke. Nah, kalau sebagai mom sendiri, kalau harapannya? sebagai seorang ibu, harapannya harus bisa menyelesaikan tanggung jawab gue sebagai seorang ibu sampai dia lulus kuliah. Tapi sebenarnya ya, nggak cuma sampai lulus kuliah doang sih tanggung jawab seorang ibu itu akan berjalan selama hidup kalau gue lihat-lihat. Sampai nanti dia married, punya anak, tetap aja kita harus taking care mereka kan gitu. Jadi ya gue harapannya masih bisa kasih support yang terbaik buat anak aku aja. Menjadi rumah untuk mereka, tempat betul, mereka bisa pulang kapan aja. Ya gitu sih harapannya. Dan sebenarnya kadang nih kan kuat banget, kadang capek nggak sih Mbak? Oh iya pasti banget, pasti ada capeknya, pasti itu mah pasti. Tapi maksudnya kayak nggak tahu ya, kalau capek kadang-kadang mungkin ya tadi walaupun semua mungkin kayak kalau yang sudah berumah tangga kan ya yang nggak enak-enaknya mungkin nggak dikasih lihat gitu ya. Capek tapi pasti ada. Di saat capek, tapi mungkin ya tadi mungkin kayak kadang-kadang gue ngerasa kayak misalnya anak lagi ngelawan nih, kan nggak mungkin anak nggak ngelawan nih kan. Gue dijudesin gitu misalnya atau apa ribut lah gitu. Terus kerjaan lagi di pressure terus gitu, apa segala macam, banyak PR gitu. Terus ditambah misalnya ada minta ini minta itu, kan gue tulang punggung ya, jadi kan semuanya ke gue gitu. Nah di momen itu tuh kayak kayak ngap gitu kan, lo kayak ngap gitu kan. Kadang-kadang gue juga ngerasa gila, ini apaan ya gitu, kayak wah. Tapi langsung gue switch lagi tuh otak gue zet gitu, nggak bisa, gue harus bisa berdiri tegak ya kan, gue nggak boleh tergantung orang lain, gue harus tetap bisa nggak gila gitu, ibarat kata gue harus tetap bisa mikir jernih gitu. Ya udah tuh langsung ke switch aja gitu. Tapi momen ketika gue ngerasain capeknya itu tuh adalah sekian menit. Kadang-kadang gue sampai kayak saking ngape gue sampai kayak ngeluarin air mata gitu, tapi kayak bukan sedih ya, kayak cuman ngilangin supaya agak lega aja gitu. Tapi setelah gue switch otak gue, ayo kembali sehat gitu kan, itu bisa langsung berubah. Itu sebenarnya kan nggak tahu sih sebenarnya, itu lagi nguatin diri sendiri nggak sih Mbak? Ya itu kayak, iya ya benar, karena kan nggak ada yang nguatin gue.
Ya kan, nggak ada gitu yang udah aku transfer ya sayang, Oh, nggak wow, ada, wow. ya kan Tapi- nggak ada. Jadi ya kembali ke diri sendiri aja. Tapi nggak ada kayak, maksudnya kayak, aduh, Kenapa gini gitu? pengen ada yang menguatkan. Sulit sulit. Udah nggak laku. Tapi sebenarnya di momen-momen itu mungkin capek, tapi mencoba berpikir logika aja. Iya bener. Jadi sekarang aku lebih nggak pakai perasaan sih, lebih ke pikiran aja, lebih ke logika, lebih kayak cowok. Kalau cewek kan kebanyakan main perasaan, cowok pakai logika. Bener nggak cowok-cowok yang ada di sini? Betul. Ya kan? Tapi kan kayak di beberapa kadang-kadang tuh kayak nggak tahu sih, kayak kita udah nih mencoba untuk pakai logika banget ya, tapi kan kayak mungkin di at the moment atau kayak sekian lama gitu ya udah ditahan-tahan kan akhirnya. Butuh jam terbang saya. Itu jawabannya. Butuh jam terbang. Iya, butuh jam terbang. Iya. Nggak bisa harus jam terbang lo harus matang dulu sih itu, baru bisa. Karena cewek kalau pakai logika agak susah kan, kita kan perasaan banget. Sekarang gue udah gak mau pakai perasaan. Iya perasaan 40%, logika 60% aja gitu udah. 60 berarti banyakkan logikanya. Diusahakan Harus. banyakkan logikanya. Iya kalau nggak gila, yakin gue. Ella Jangan Megita. sampai ntar lo nemu gue dulu lagi. Tagline-nya Ella Megita adalah nggak boleh gila. Nggak boleh gila. Apapun yang terjadi jangan. Nggak boleh gila. Tolong ya, tolong nggak boleh gila. Nggak boleh gila. Oke. Kalau Mbak Ella boleh ngomong sama diri sendiri, Oke. kira-kira apa yang mau diomongin seorang Ella kepada Ella? Ya, apa tuh Ella kepada Ella? Wow, luar biasa pertanyaannya. Ella kepada Ella. Ya tetap jadi wanita mandiri, tetap kuat, tetap lakukan tanggung jawab lo, udah gitu. Itu aja. Dan tetap eksis. Berarti itu ya buat Ella. Iya pokoknya harus konsisten, apa yang emang harus gue tuju tuh gue harus konsisten gitu aja. Karena konsisten itu penting kan. Tapi kadang-kadang juga melencong dikit tapi balik lagi, melencong dikit balik lagi. Wajar. Iya. Oke, itu aja Aman pesan aja, buat aman itu aja aja. pesannya Kata Ella Masnya buat aman aja. Ellanya nggak mau di Gini, Ellanya gini, mau begini Gini. atau dipuk-puk Gini. nggak? Oh gini. Apa itu? Apa itu puk-puk? Kuat Nyamuk, kuat kan? kuat say. Gigit nyamuk apa gimana? Oke, berarti itu ya kata-kata seorang Ella untuk Ella. Iya, konsisten aja. Konsisten aja. Aman aja kalau kata Mas. Aman aja. Sip. Sip. Oke. Kalau gitu kita udah selesai segmen sesi tanya-tanyanya. Wih, strong banget nih kayaknya. Aduh, gua Mami yang merasa satu ini. terhormat loh diundang ke sini. Walaupun Terharu. makasih ya udah mau di Virtus Talks ya. Ya Semoga ampun. bermanfaat bagi kita semua. Ya Ini kan? langsung cocok banget narasumber, nggak usah pakai di brief-brief, jalan aja pokoknya. Hidup jangan terlalu banyak di brief. Iya, pokoknya jawaban pasti ada, selalu ada. Yes. Ada gue ngeles. Kalau enggak tinggal Namanya juga retain. sales. Namanya juga sales. Namanya juga sales. Oke, Bella, ini segmen terakhir bukan sesi tanya-tanya pertanyaan yang panjang. Ini sesinya gampang banget. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, Mbak Ella. Apa sih? Nah, kita masuk ke sesi True or False. Ah. Bukan truth out there kan? Bukan. Iya. Kayaknya pengennya dare ya kalau dibanding truth katanya udah terbuka gue Iya, guys, udah apa lagi terbuka katanya banget, gitu. Jadi ini true or false. Jadi nggak usah dipakai penjelasan dulu, tapi Oke. langsung jawabnya true or false aja. Oke. Yang pertama. Kayaknya nggak ada jawaban, nggak ada pertanyaan yang ditakutin sama seorang Mbak Ella ya. Pertama, Apa? stigma kalau pria bisa berkarir lebih baik dibanding wanita di Salah industri dong. IT. Wow. Sorry ya. False ya? False. False. Bos sekarang juga banyak yang cewek-cewek, Bo. Benar. Benar. Tahan. Oke. Pertanyaan kedua. Working mom di IT industry gak bisa work-life balance. Salah banget. Salah banget. False juga nih. Iya dong. Kenapa nggak bisa apa tadi? Work-life balance. Kenapa nggak bisa? Berarti Ada bisa. yang salah sama orang itu. Apa tuh? Ya salah, kenapa dia nggak bisa balance? Oh, berarti semuanya harusnya bisa-bisa aja. Bisa. Itu Yang kan penting- tergantung
cara mengaturnya aja. Tapi itu nggak semua orang bisa. Masa? Iya betul. Emang seorang Ella Megita itu semua bisa. Beneran nggak bisa? Iya nggak, ya mungkin bingung mengaturnya. Apakah bisa balance atau enggak nih gitu. Tapi kan work of balance itu bukannya udah intuisi ya? Itu lebih ke survival mode enggak ya? Oke, enggak ya. Enggak, tolong Aku pikir semua orang bisa, nggak bisa ya Kojo? Berarti seorang Mbak Ella merasa work life balance itu pasti bisa. Harusnya sih bisa. Harusnya ya, bisa. harus tergantung kita prioritasnya aja. Oke. Ya kan? Oke. Bungkus. Pertanyaan terakhir. Mencurigakan. Susah nggak sih punya me time kalau jadi working mom di tech industry? Mungkin pagi sampai malam gitu kan, susah kerjanya pagi sampai malam gitu. Susah nggak sih untuk punya me time? Nggak susah. Nggak susah ya? Nggak pernah sekalipun merasa kesulitan untuk me time? Enggak. Selalu ada waktu buat dirinya sendiri? Harus. Kenapa harus? Kalau nggak gitu gila. Gimana? Jadi nggak cuman buat orang lain tapi harus ada. Iya dong, harus ada buat diri sendiri. Biasanya paling walaupun sejam 2 jam is enough ya udah. Oke. Benar-benar buat diri sendiri atau harus bersama dengan orang lain? Ya kadang-kadang kalau emang lagi pengen sendiri ya me time sendiri, ya either ke salon atau kemana lah itu. Kalau misalnya mau sama bareng sama teman-teman atau sama anak ya bisa juga, tergantung kita atur aja. Oke. Sip, kalau gitu kita sudah bungkus aja di segmen Virtus Talks Hari Ibu kali ini. Thank you Mbak Ella, thank you. Sama, love you Virtus. Love you juga. Ya. Wow, love you juga Mbak Ella dan open text pastinya ya. Thank you loh Mbak Ella udah mau jadi narasumber Virtus Talks di edisi spesial Hari Ibu. Oke, kalau gitu semua segmen dari Virtus Talks hari ini sudah selesai. Mungkin sekali lagi saya Maria Dede dan juga saya Ella. Kami mau ngucapin juga selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu yang ada di luar sana melihat Virtus Talks ini juga semakin strong dan semakin hebat lagi melalui hari-hari sebagai seorang ibu dan juga sebagai working mom. Terutama juga mungkin kalau yang kerjanya di industri IT pasti ketemu Mbak Ella ya. Semoga ya. Semoga ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you sudah nonton Virtus Talks hari ini Vitizen. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga nanti ketemu lagi bersama dengan Dede dan siapa tahu kita ketemu lagi sama Mbak Ella di edisi Virtus Talks selanjutnya. Bye bye.